Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Rife Rahman akan menyampaikan materi PKN selama 1 semester ini. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional. Di dalam bab ini ada beberapa aspek. Yang satu, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. 2. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, bab 2 yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Di dalamnya ada beberapa aspek. Yang pertama, identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, unsur pembentuk identitas nasional. Yang ketiga, identitas nasional sebagai jati diri bangsa. Yang keempat, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang kelima, tantangan identitas nasional. Yang keenam, upaya atau pemberdayaan identitas nasional. Selanjutnya, bab 3 yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya ada beberapa aspek, yaitu pertama, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan negara Indonesia. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab keempat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang di dalam bab ini yaitu pertama, sumber historis tentang konstitusi. Yang kedua, sumber sosiologis tentang konstitusi. Yang ketiga, sumber politik tentang konstitusi. Bab selanjutnya yaitu yang kelima, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aspek di dalamnya yaitu meliputi 1. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua, memaparkan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Bab 6, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Aspek di dalamnya yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Selanjutnya, bab ke-7, demokrasi Pancasila. Meliputi pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga, isi pokok demokrasi. Yang keempat, ciri-ciri demokrasi. Yang kelima, prinsip demokrasi Pancasila. Yang keenam, asas-asas demokrasi Pancasila. Yang ketujuh, pengalaman demokrasi sehari-hari. Bab ke-8 yaitu implementasi demokrasi dari berbagai negara di dunia. Aspek di dalamnya yaitu definisi implementasi dan demokrasi. Yang kedua, wujud demokrasi di negara Indonesia. Yang ketiga, implementasi demokrasi di berbagai negara lain. Bab selanjutnya, bab ke-9 yaitu konsep dan urgensi penegak hukum dan keadilan. Aspek di dalamnya yaitu meliputi pengertian penegakan hukum. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang ketiga, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
Yang keempat, permasalahan pada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Bab ke-10 yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Aspek di dalamnya yaitu meliputi 1. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Bab ke-11 yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Aspek di dalamnya meliputi definisi bela negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala AGHT. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Yang keempat, landasan pelaksanaan bela negara. Yang kelima, perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pengertian ketahanan nasional. Ketujuh, falsafah ketahanan nasional. Yang kedelapan, tujuan ketahanan nasional. Yang terakhir yaitu bab ke-12, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Di dalamnya terdapat subbab, yaitu yang pertama wawasan Nusantara, yang kedua pentingnya ketahanan nasional bagi Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang materi PKN selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.